Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin pemirsa di rumah yang saat ini melihat tayangan yang saya sajikan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, rezekinya dimudahkan dan semua urusan kita dipermudah. Dan kita selalu tidak hentinya kita selalu memuji keagungannya, kebesarannya dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan manusia ini atau kehinaan manusia ini itu ada dalam diri manusia itu sendiri. Bila hatinya dia tawajuh, dia hanya ada Allah, penuh dengan rasa ta'zim kepada Allah, penuh dengan rasa keyakinan benar kepada kehidupan yang akan dia lalui nanti di akhirat, maka itulah kemuliaan diri seorang itu. Kan tapi bila mana hati dipenuhi dengan berbagai macam kecintaan, kemegahan dunia, segala macam tipu dayanya, segala macam tipu dayanya, maka nilai nur yang ada di hati ini akan sedikit-sedikit akan keluar. Karena diri seorang hamba ini dia akan hati ini bercahaya bila mana hati ini kosong daripada gambar-gambaran dunia. Dia bersih. Dia selalu dibersihkan hatinya daripada bakteri-bakteri dunia yang ada di hatinya. Sehingga mudah dia untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya ini diri manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengorbit para nabinya agar manusia ini yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal kita ini ingin sukses, modal kita ingin bahagia, cuma satu keyakinan yang benar lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya kunci keberhasilan manusia. Bila perkara ini kita benar keyakinan kita sahih pada Allah, maka inilah jalan kunci untuk sukses manusia bahagia. Tapi bila mana perkara ini kita salah mengartikan, mengitikadkan salah, ini kunci, dia awal kegagalan manusia. Karena hidup cuma sekali, Pak. Maka bagaimana kita gunakanlah umur yang ada pada kita ini, bagaimana kita gunakan untuk bagaimana meraih kesenangan, kemuliaan yang nanti Allah berikan bagi orang-orang yang mau meyakini perkara ini. Karena keyakinan ini, yakin ini suatu modal, suatu jalan kita untuk bagaimana kita ini hidup mulus, hidup jalannya akan terarah. Ini ada bimbingan daripada hidayah atau nur yang Allah berikan kepada diri seorang manusia. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada nur, tidak ada bimbingan atau cahaya, maka dia gelap. Dia tidak tahu arah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia tidak tahu arah kemana dia akan melangkah, kemana dia akan terarah. Itu dia tidak paham. Maka begitu pentingnya itu perkara tuntunan. Maka Allah telah berikan hanya ini tugas ini para nabi. Karena sifat manusia aslinya ini dia dalam keadaan jahil. Sifat manusia ini dalam aslinya dalam keadaan lemah.
dan dia tidak bisa apa-apa. Sama sekali manusia ini tidak ada apa-apa pun yang dia miliki. Dia jahil, dia lemah, fuqara. Ini yang aslinya manusia. Tapi dengan Allah berikan, ditanamkan sifat-sifat Allah yang mulia, maka barulah dia akan mendapatkan titipan dari Allah. Kalau dia diberikan Allah suatu amanah kekayaan, maka baru dia akan bisa mendapatkan kekayaan. Kalau amanahkan dia dapatkan ilmu dari Allah, maka baru dia orang yang berilmu. Kalau berikan dia, ditajalikan sama Allah nih sifat alimnya, maka dia baru akan tahu tentang ilmu. Jadi semua ini manusia nggak bisa apa-apa tanpa ada siraman daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita ini doa minta petunjuk dari Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang akan menuju kepada kesesatan, jalan menuju kepada kebahagiaan, bukan jalan-jalan yang sesat yang engkau beri kesesatan. Ini kita minta agar kita ini terarah, agar kita ini tahu jalan mana yang akan menuju kepada kebahagiaan, jalan mana menuju kepada kegagalan, jalan mana menuju datang ridhonya Allah, jalan mana menuju kita mendapatkan ampunan Allah. Ini kita tahu, Pak. Kalau kita mendapat hidayah dari Allah, kalau kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan dia sesuai dengan kehendak Allah, dia selalu dibimbingan Allah setiap saat keadaan. Inilah bagi orang yang mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah taala, ini hidayah bukan datang percuma, bukan datang bim salah bim, Pak. Bukan datang begitu saja, perlu ada usaha. Sebagai sahabat, mereka dapatkan kemuliaan itu dengan usaha mereka, Pak. Dengan pengorbanan mereka yang mereka gunakan. Waktunya mereka habis untuk perkara-perkara hidayah. Sampai nyawanya sekalipun dia korbankan agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah, agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tahu jalan yang baik dan mana yang batil. Sebagaimana orang kalau tidak dapatkan hidayah, bagaimana orang jalan di kegelapan. Dia tidak mau dia tidak tahu arah mana yang jalan itu yang bikin dia celaka atau jalan mulus, nggak tahu, gelap jalan karena tidak ada cahaya. Begitu manusia, Pak. Bila tidak ada nur hidayah dari Allah, bila ada petunjuk dari Allah, dia yang tahu, yang dia pahami bagaimana uang banyak, ya, bagaimana rumah mewah, bagaimana jabatan tinggi. Itu yang pada pahami, Pak. Karena tidak ada nur, tidak ada petunjuk, tidak ada jalan-jalan yang lurus. Maka penting hidayah nih, Pak, penting, Masya Allah. Penting sekali, Pak. Apa arti hidup kita 70 tahun, 80 tahun ya, hidup tanpa hidayah, Masya Allah, Pak. Alangkah ruginya hidup kita, Pak. Waktu cuma sekali, Pak, ini. Ya, cuma sekali. Sahabat paham kali ini, Pak. Sahabat itu dia korbankan waktunya, hartanya, dirinya, perasaannya untuk hidayah. Sehingga dia menjadi pelopor, sahabat menjadi penggembala umat. Dulu mereka jadi penggembala kambing, setelah hidayah datang pada dia menjadi penggembala umat, dia masih Umar. Dia bisa menguasai sepertiga negara, dikuasai oleh Sayyidina Umar, Pak. Kenapa kekuatan batinnya yang sudah dikisahkan Umar, Pak? Bisa menguasai sepertiga dunia Islam, Pak. Dikuasai oleh kekuatan la ilaha illallah. Ini, Pak. Jadi kita kembalikan, Pak. Jadi kita ini siapa sebenarnya? Siapa kita, siapa Allah? Ya. Kita ini, Pak, Masya Allah. Dahulu kita, waktu kita lahir, kita tidak bisa apa-apa. Allah bimbing kita bagaimana cara kita bisa makan, bisa berkata-kata. Allah bimbing. Ya, Allah bimbing, Pak. Cara kita bicara, Allah bimbing. Ya, cara kita bagaimana makan, semua dibimbing sama Allah. Sekarang kalau kita sudah menjadi orang, menjadi orang yang punya kedudukan, kita sudah merasa hebat, sudah merasa mampu, Masya Allah. Inilah daripada ketiadaan, yaitu iman yang ada pada kita. Iman artinya apa-apa?
Iman artinya ilmu menafikan asbab-asbab yang nampak. Itu iman. Jadi nampak ini kita harus nafikan, Pak. Itu iman. Nafikan yang nampak-nampak, benarkan yang gaib. Itulah iman. Kalau kita meyakini yang nampak, kita bukan namanya, bukan iman namanya. Ya, iman itu yang gaib diyakini. Apa yang gaib, Pak? Contoh, kita kerja dapat rezeki dari kerja, itu rezeki itu gaib, itu rezeki itu, Pak, itu yang memberikan bukan daripada usaha kita, tapi itulah semuanya itu Allah yang mendatangkan dari yang gaib, asal Allah. Kita usaha, kita ikhtiar, tapi hasilnya Allah. Itu gaib, Pak. Rezeki juga gaib, ya. Obat berhajat pada Allah, gaib menyembuhkannya. Ya, kita merasa obat menyembuhkan, pada obat itu berhajat pada Allah untuk menyembuhkan. Api berhajat untuk membakar, berhajat pada Allah. Ya, semuanya makhluk-makhluk ini la haula wala quwata. Kita gerak digerakkan sama Allah. Kita merem dibikin kita bisa melihat, bisa melihat. Itu semuanya adalah atas kuasa Allah. La ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka iman ini akan menghasilkan amal. Bila amal kita baik, bila amal kita soleh, bila amal kita nih kuat, maka apapun yang kita alami, kaya miskinnya, sakit sehatnya, tidak ada kesan, tidak ada ngaruh, Pak. Orang yang imannya soleh, yang kuat, apapun kondisinya, sakitkah sehat, kaya ataukah miskin, rakyat atau raja, sama, tidak ada beda. Sama-sama makhluk Allah. Ini iman yang benar, Pak. Tapi kalau iman imannya lemah, ada sakit masalah, ada miskin masalah. Ya, ini kan Pak, dia imannya iman yang tersuasana. Iman yang tersuasana, iman gampang berubah. Ini iman yang tersuasana. Jadi iman yang membuat suasana. Iman yang buat suasana. Inilah iman yang dia harus diada pada kita. Iman yang tidak kesan dengan suasana keadaan. Sebagai sahabat, Pak, ketika dia keadaan lapar, dia tidak bingung, Pak, dia tidak gelisah. Dia sebakan sholat 2 rakaat. Setelah itu belum juga ada makanan, sholat lagi 2 rakaat, belum juga ada makanan. Sehingga pada akhirnya itu gandum muter sendiri, Pak. Ini kenapa? Kekuatan iman, kekuatan gaib, kekuatan yang gaib, yang tidak nampak. Ini semua ada pada Allah, datang bagi orang yang imannya. Karena Allah sesuai dengan sangka kita, hadirin. Allah sesuai dengan sangka kita, Pak. Kalau kita meyakini perkara itu bisa. Karena bagi Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Orang yakin sekarang, Pak, kerja harus 12 jam. Berangkat jam 9, pulang jam 9, angkatan 99. Karena diyakini dia harus kerja 12 jam lah dia harus punya rezeki, karena Allah sesuai dengan sangkanya. Tapi kalau Bapak meyakini dengan Bapak 1 jam Bapak kerja, itu 1 hari cukup. Cukup. Karena Allah tuh sesuai dengan sangka kita. Allah sesuai dengan sangka kita. Kalau sangka kita begitu. Maka hadirin, berbaik sangkalah sama Allah, ya. Kalau kita dikasih sakit, sabar. Dikasih miskin, sabar. Dikasih apapun itu datangnya kebaikan bagi kita, Pak. Apapun yang menimpa kita itu semata kebaikan, Pak. Tidak ada yang merugikan kita lah. Ya. Maka ada seorang sahabat yang dia senang 3 perkara daripada 3 perkara. Dia senang miskin daripada datang kaya. Dia senang mati daripada datangnya hidup. Dan dia senang sakit daripada sehat. Itu nggak bisa dengan logika, Pak. Dia senang sakit, karena kalau sakit itu dosa dia berguguran. Dengan sakit ini Allah dekat dengan dia, kan? Doa dikabulkan. Nah, begitu dia senang senang dia miskin, dengan miskin dia punya hartanya, dia punya hisapnya ringan, bahkan tidak hisap. Apa yang melisap orang miskin, Pak? Ya, apa yang melisap semuanya tidak punya. Tapi orang kaya semuanya ditanya, kan? Jadi semuanya itu, Pak, kita kembalikan kepada kepada ketentuan Allah. Nah, dia senang mati daripada hidup. Dengan mati dia berjumpa dengan Allah. Dengan mati dia akan berjumpa dengan Allah, dengan kekasihnya.
Semua kesulitan yang ada di dunia dia hilang setelah dia kematian datang. Surga yang dia dapatkan. Iya Pak. Ini orang beriman ini selalu dia kesan dengan suasana keadaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu orang beriman itu senantiasa istiqomah dalam keimanannya. Dan mati pun istiqomah. Inilah mudah-mudahan kita ini selalu diberikan Allah kepahaman agama. Kepahaman. Karena agama memang sudah sekarang hari ini Pak sudah lagi tidak ada lagi yang dia utus lagi nabi. Tidak lagi wahyu turun. Tidak lagi datang turunnya wahyu. Tapi pemahaman agama terus berlanjut bagi orang yang mau ada usaha ke arah itu. Bagi orang yang mau dia berusaha ke arah itu, maka Allah berikan terus kepahamannya. Karena ilmu itu enggak harus dari kita Pak, tapi dari mujahadah dia, dari banyak dia untuk menginginkan kebaikan, hati yang jernih, maka itu mudah ilmu laduni datang kepada ilmu nubuah dan ilmu laduni datang kepada seorang hamba yang hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih kalau mati ini? Kok mati sendiri? Mau cukup ya? Udah tinggal mati. Hah? Tinggal mati. Ini ada ini nggak bisa.